Tuhan, shalom Bapak Ibu. Bapak Ibu bagaimana kabarnya? Luar biasa, enggak liburan ya? Atau sudah pulang liburannya? Puji nama Tuhan, kita sudah tiba di penghujung bulan Juni dengan anugerah dan kemurahan Tuhan. Amin. Yang sepakat dengan saya, kita boleh berikan tepuk tangan terbaik buat Allah kita yang setia. Haleluya. Bapak Ibu, ini adalah minggu terakhir bulan Juni, bulan keluarga kita. Jadi ini adalah renungan terakhir di bulan ini tentang keluarga, yaitu kesatuan di dalam keluarga. Keluarga itu apa, Bapak Ibu? Keluarga itu adalah tempat di mana kita menghabiskan banyak waktu atau paling banyak waktu seumur hidup kita. Betul ya? Jadi kalau kita usianya sampai 80 tahun, 90 tahun, nah paling banyak waktu itu kita habiskan bukan waktu kerja, tapi di dalam keluarga. Nah, keluarga itu adalah tempat kita pulang. Nah, Bapak Ibu habis kerja, Bapak Ibu habis jalan-jalan, habis ketemu sama temen gitu ya, pulang, itu keluarga. Nah, keluarga itu adalah juga tempat untuk bernaung. Jadi kalau Bapak Ibu pergi kerja, misalnya ada tantangan, ada pergumulan, di luar kita tidak ada yang membela gitu ya. Kita direndahkan, kita diremehkan, kita banyak perjuangan, pergumulan, permasalahan, tekanan. Nah, di rumah itu tempatnya kita pulang. Tempatnya kita bernaung, tempatnya kita diterima, tempatnya kita didukung. Betul? Nah, itu keluarga. Tapi Bapak Ibu, tidak sedikit juga keluarga yang tidak menjadi sebagaimana mestinya. Makanya ada banyak anak-anak muda bilang saya malas pulang ke rumah. Gitu ya. Kenapa? Karena tidak ada keluarga di dalam rumah. Orang tua saling bertengkar. Atau papa tidak ada di rumah, cuma ada mama. Papa jarang pulang, saudara. Keluarga yang tidak menjadi sebagaimana mestinya. Padahal Tuhan itu membentuk keluarga dalam sebuah kesatuan. Ya, Tuhan itu membentuk keluarga dalam sebuah kesatuan, maka keluarga itu adalah lembaga yang sangat penting bagi Tuhan. Coba tepuk dadanya bilang, keluargaku sangat penting. Keluargaku sangat penting. Ya, Tuhan bentuk keluarga itu dalam sebuah kesatuan. Kejadian 2 ayat yang ke-18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ayat 23 pasal yang kedua. Lalu berkatalah manusia itu, Adam, dia bilang ketika Tuhan menciptakan Hawa. Sangat indah. Inilah dia, apa? Tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Satu, perempuan diambil dari laki-laki. Satu, saudara. 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi Tuhan membentuk keluarga itu dengan sebuah kesatuan. Tuhan tidak menginginkan perpisahan, perpecahan ya. Tuhan itu mencintai yang namanya persatuan. Ketika dosa itu datang, pasal yang ketiga, manusia yang awalnya memuji, manusia yang awalnya begitu mengagumi perempuan, pasangannya, apa yang terjadi saudara? Pasal yang ketiga dosa masuk, Adam bilang apa? Tuhan, perempuan yang kau tempatkan di sisiku ini, dia yang memberikan buah dari pohon itu kepadaku, saudara. Awalnya memuji, mengasihi, jadi apa? Bertengkar, saling menyalahkan, gara-gara ini perempuan ini. Yang awalnya saling mengasihi, pasal yang keempat menunjukkan keturunan mereka saling membunuh. Nah ini bukan yang diinginkan Tuhan. Tuhan itu menginginkan yang namanya persatuan. Makanya Yohanes pasal 17, ketika Tuhan Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Yesus berdoa supaya murid-muridnya bersatu. Nah, Matius 12 ayat yang ke-25. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah pasti tidak dapat bertahan. Hari ini kalau kita pengen keluarga kita bertahan dalam segala hal, ya tidak binasa, badai kehidupan boleh datang. Ayo kita punya kesatuan. Amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita.
Bapak Ibu, suara saya ini habis ya, sisa-sisa ya. Semoga Bapak Ibu bisa mendengar dengan baik. Nah, bagaimana kita bisa membentuk keluarga yang bersatu? Kita buka bersama Filipi pasal yang kedua, ayat 1 sampai 11 kita baca bergantian seperti biasanya. Ayat yang pertama saya bacakan, demikianlah firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Ayat 2, 1, 2, 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat yang keempat, 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. 6, 1, 2, 3. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. 8, 1, 2, 3. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. 10, 1, 2, 3. Sebelas kita baca bersama Bapak Ibu. 3, 2, 1. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Filipi itu ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Filipi. Kalau Bapak Ibu baca di pasal sebelumnya, jemaat di Filipi itu sangat dipuji oleh Paulus. Jadi jemaat Filipi itu jemaat yang bertumbuh secara iman, dalam pengenalan akan Allah, saling berbagi, mendukung pelayanan Paulus dan lain sebagainya. Ini jemaat yang baik, jemaat Filipi. Tapi di pasal yang kedua, Paulus bilang hati-hati, ada bahaya perpecahan. Nah, Bapak Ibu, mungkin keluarga kita sekarang begitu. Keluarga kita baik saja, Bu. Keluarga saya nggak ada masalah, baik-baik saja. Tapi firman Tuhan ingatkan, hati-hati, ada bahaya perpecahan. Ya, hari ini kita mesti warning, saya mesti menganggap bahwa keluarga saya ini penting bagi Tuhan. Jadi iblis itu juga anggap penting. Apa yang anggap penting bagi Tuhan itu juga penting bagi setan. Untuk apa? Untuk dihancurkan. Jadi hari ini kita juga mesti fokus, mesti sungguh-sungguh untuk menyatukan keluarga kita. Nah, persatuan itu apa? Ayat yang kedua memberitahu kita. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Nah, apa persatuan itu? Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan. Nah, kalau kita melihat dalam bahasa aslinya itu lebih kompleks ya. Tidak sekedar satu. Sehati sepikir itu apa? Memiliki pikiran yang sama. Anggota keluarga punya pikiran yang sama. Cara berpikir yang sama. Cara pandang yang sama. Satu kasih. Itu tidak hanya sekedar satu kasih. Tapi memelihara kasih yang sama. Jadi setiap kita itu sudah dipenuhi oleh kasih Kristus yang sepakat berkata amin. Sudah, kita sudah dipenuhi kasih Kristus, tapi harus dipelihara. Makanya ada orang bilang, Bu, saya sudah gak bisa sama istri saya, sudah habis rasa cinta saya. Harus dipelihara. Saya sudah habis rasa cinta sama anak saya, buandele minta ampun. Gak bisa dibilangi habis cintanya. Ayo kita pelihara kasih yang sama. Satu jiwa itu apa? Harmoni dalam jiwa. Makanya dalam bahasa Yunaninya itu symphonoi. Symphonoi. Seperti apa saudara? Simfoni. Betul ya? Simfoni. Jadi indah. Teratur saudara. Jiwanya itu teratur. Jiwanya itu berjalan atau hidup dengan selaras. Nah itu. Antar anggota keluarga. Mungkin pikirannya beda-beda bisa.
Usianya muda, usia tua bisa, tapi selaras jiwanya. Satu tujuan, bertekad pada satu tujuan. Jadi nggak cuma punya satu tujuan, tapi ada tekad yang kuat untuk mewujudkan tujuan itu. Nah, itu keluarga. Punya satu pikiran yang sama, sehati sepikir, jiwanya harmoni, kasihnya dipelihara, tujuannya sama dan itu bertekad untuk mewujudkan. Keluarga yang bersatu adalah keluarga yang gimana? Tekadnya kemana? Tujuannya kemana? Keluarga yang menjadikan Yesus sebagai dasar, pusat, tekad di dalam rumah tangga. Kenapa ini penting? Karena kalau dasar hidup rumah tangga kita, pusat hidup rumah tangga kita itu bukan Yesus, melainkan siapa? Anggota keluarga kita, anak misalnya, cucu atau papa. Atau apa saudara? Kekayaan, kejayaan, keuangan, keberhasilan, kekuasaan. Itu semua fana. Itu semua bisa meninggalkan kita kapanpun. Tapi kalau dasar keluarga kita, pusat keluarga kita, sesuatu yang kekal, sesuatu yang tidak dapat berubah, sesuatu yang setia, maka keluarga kita akan kokoh. Hari ini keluarga yang bersatu, itu keluarga yang berpusat kepada Yesus. Keluarga yang dasarnya itu adalah Yesus. Keluarga yang masing-masing anggotanya itu melihat kepada Yesus, fokus kepada Yesus, saudara. Ya. Tidak ada persatuan yang sejati tanpa Yesus. Makanya di ayat yang kedua dan ayat yang kelima menolong kita. Ayat yang pertama dan yang kelima, sorry. Jadi karena di dalam Kristus. Jadi hanya di dalam Kristus ada apa? Nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh. Hanya di dalam Kristus. Jadi Yesuslah dasar keluarga kita, pusat keluarga kita. Ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Harus Yesus. Jadi hari ini bagaimana kita punya keluarga, kita sendiri sebagai anggota keluarga yang berpusat kepada Yesus. Yang pertama, ayo kita miliki kerendahan hati. Katakan bersama dengan saya, rendah hati. Rendah hati. Ayat yang ketiga dan keempat. Kita baca sama-sama aja ya supaya suara saya ngirit saudara. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati. Yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, ini kerendahan hati. Apa itu rendah hati, Bu? Rendah hati itu adalah kualitas ketundukan sukarela. Nah, jadi istri-istri tunduk kepada suami sukarela. Suami-suami mengasihi istri sukarela. Orang tua mendidik anak sukarela. Nah, ini saudara. Dan kerendahan hati yang tidak mementingkan diri sendiri. Sikap tidak mementingkan diri sendiri, kebalikan dari kesombongan. Makanya rendah hati itu adalah sebuah karakter surga. Amin. Kenapa? Karena iblis itu gagal punya ini. Iblis punya kesombongan, dia gagal menjadi rendah hati. Maka sebagai orang percaya yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama-tama, ayo punya kerendahan hati. Amin. Kerendahan hati itu apa? Tidak mencari kepentingan sendiri atau hanya mengutamakan dirinya sendiri. Di slide selanjutnya. Termasuk pamrih. Nah, Bapak Ibu pernah enggak ketika kita mendidik anak-anak kita, terbersit dalam pikiran kita, sudah tak kasih kuliah sing api, tak sekolah nonang sekolahan sing api, tak kasih makanan sing bergizi yang enak, tak kasih teman-teman sing baik-baik gitu ya, tak kasih kehidupan yang layak. Supaya apa? Kalau saya sudah tua, ada yang ngeramut aku. Gantian anakku nanti anakku nanti ngopeni saya. Saudara, ini terlihat sederhana. Tapi ketika saya datang ke kaum wanita GBT gitu ya, ada banyak ibu-ibu yang ngomong sama saya gini, Bu, tolong doakan anak saya. Anak saya tuh sudah tak sekolahkan S2, tak sekolahkan S3, mau saya tuh kerja sing enak. Enggak. Sekarang melok bojone di rumah gak ngapa-ngapain, nurut aja ambek bojone.
Padahal kan harusnya Isa kerja ngasih mamanya, ngasih papanya. Sudah lihat. Ini terlihat biasa, terlihat sederhana. Tapi jangan-jangan ada enggak kita memikirkan kita baik kembali kepada saya. Kebaikan yang kita tabur ke anak kembali kepada saya. Supaya nanti saya juga dibaiki pas tua. Saudara percaya, kalau anak kita itu dipenuhi oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan. Tanpa kita pamrih pun mereka tua ingat sama orang tua. Amin. Demikian juga kita, mungkin anak-anak kita nanti nggak bisa memelihara kita. Mereka juga punya masalah, mereka terbatas mungkin. Tapi ketika kita punya Tuhan, Tuhan yang pelihara hidup kita. Jangan khawatir. Hari ini ayo kita punya kerendahan hati, tidak pamrih. Tidak mencari puji-pujian yang sia-sia, pandangan hampa. Sombong atau kebanggaan diri, ini biasanya anak-anak muda yang baru kerja gitu ya. Baru berumah tangga gitu ya. Mikirnya apa? Wah ini semua saya dapatkan karena saya. Saya berhasil, saya mampu, saya kerja keras, saya pinter. Orang tua saya enggak kasih apa-apa. Orang tua saya enggak kasih warisan mungkin. Saya kuliah aja beasiswa. Enggak kasih apa-apa. Jadi kalau saya bisa hari ini, saya menikah, saya punya harta yang banyak ini karena saya. Tidak ada andil orang tua saya. Mungkin anak-anak muda pikir gitu. Hari ini itu namanya kesombongan. Tidak ada sesuatu pun yang lepas dari keluarga kita. Orang tua juga begitu, enggak ada yang lepas dari doa anak-anak kita. Sebaliknya Tuhan minta apa? Daripada kita sombong, kita memikirkan diri sendiri, Tuhan bilang apa? Ayo rendah hati, jangan pamrih, jangan punya pandangan yang sia-sia, puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, anggap yang lain lebih utama. Anggap yang lain lebih penting, more important. Anakku lebih penting, orang tuaku lebih penting. Orang lain lebih baik, keluargaku lebih baik. Jangan kita punya pikiran saya yang paling baik. Apa yang paling ngerti? Anak enggak ngerti. Anak mungkin bilang begini, halah papaku jarang nang gereja. Saya ini yang setiap hari di gereja. Saya lebih suci, enggak mau dengar orang tua. Hari ini kita punya kerendahan hati saling mengutamakan orang lain. Anggap anakku lebih baik, anakku lebih berharga, anakku lebih terutama, anakku lebih daripada saya. Orang tuaku lebih daripada saya. Di mana kita ada saling mengutamakan orang lain, di situ ada kesatuan. Amin. Saudara, ada satu cerita ya. Satu kali ada 2 orang sahabat, ini naik kapal besar bersama dengan banyak orang. Nah tiba-tiba kapal yang besar ini kena badai dan karam di sebuah pulau terpencil. Semua orang mati. Sisa 2 sahabat ini, si A dan si B. Nah si A dan si B ini bersepakat, ayo coba kita cek. Doane sopo yang paling manjur gitu saudara ya. Doanya siapa yang paling didengar oleh Tuhan. Jadi si A itu tinggal di pulau bagian utara dan si B itu tinggal di pulau bagian selatan. Mereka jor-joran berdoa gitu ceritanya. Lalu si A ini doa, Tuhan saya pingin punya rumah gitu ya. Tuhan kabulkan saudara. Ada kapal yang karam itu bawa peralatan-peralatan tukang. Jadi dia bisa bangun rumahnya itu di hutan terpencil. Seneng ya. Si B tetap tidak punya apa-apa. Lalu si A doa lagi, Tuhan saya pingin punya istri gitu ya. Kan terpencil saudara, gak ada perempuan. Dijawab oleh Tuhan. Ada kapal karam lagi. Semua mati. Cuma ada perempuan cantik menikah dengan si A. Si B tetap tidak punya apa-apa. Lalu si A berdoa lagi, Tuhan kalau gitu saya pingin kapal yang besar, harta yang banyak supaya saya bisa pergi dari pulau ini. Dikabulkan. Ada kapal yang besar datang jemput saudara dengan harta yang banyak. Akhirnya mereka berdua mau pergi meninggalkan pulau. Dan meninggalkan sahabatnya si B yang tetap tidak punya apa-apa. Lalu ada suara ngomong, si A kamu mau kemana? Kenapa engkau tinggalkan sahabatmu si B itu? Terus si A ngomong, Tuhan kenapa saya mesti ajak sahabatku si B? Bahkan yang doanya pun gak didengar oleh Tuhan. Yang doanya pun tidak dijawab oleh Tuhan. Ini semua karena doa saya. Lalu Tuhan bilang, enggak, kamu salah. Si A, si B itu sudah berdoa. Doanya hanya satu dan semua doanya sudah dijawab dengan sempurna. Saudara tahu apa doanya? Tuhan kabulkanlah doa sahabatku si A. Dan dijawab oleh Tuhan.
Saudara, mungkin hari ini kita berpikir saya ada sebagaimana saya ada hari ini karena saya. Orang tua saya enggak pernah kasih saya apapun. Orang tua saya enggak kasih saya warisan. Bahkan menantu saya ketika saya sedih mereka juga enggak datang temui saya. Anak-anak saya pergi meninggalkan saya. Saya punya masalah pingin dihibur mereka enggak datang. Mungkin sebagai anak kita juga berpikir seperti itu. Orang tua enggak ngerti hati saya. Saya punya masalah malah diomeli. Kenapa? Mungkin mereka enggak tahu caranya ngomong dengan kita. Tapi saudara tahu enggak? Mungkin pada malam hari kita semua sudah tidur. Mereka masuk ke kamar yang sepi, mereka tutup pintu, mereka berdoa di hadapan Tuhan. Berkatono mamaku Tuhan, berkati anakku Tuhan, berkati menantuku, berkati mertuaku. Jadi hari ini kita ada sebagaimana kita ada. Dengan segala yang apa yang kita miliki, dengan keberhasilan kita, itu ada doa orang-orang yang mengasihi kita di sana. Amin. Ayo kita saling rendah hati. Saling mengutamakan orang lain, mengasihi dengan tulus tanpa melihat ini semua karena aku yang paling baik, aku yang paling mampu, aku yang paling bisa, aku yang paling suci. Ayo kita utamakan orang lain. Kita berikan tepuk tangan buat Allah kita. Saudara, Paulus kasih contoh siapa? Rendah hati, Yesus. Ya, Tuhan Yesus itu adalah satu patron, satu gambaran, satu contoh, satu teladan yang paling sempurna dalam kerendahan hati. Makanya ayat 8 bilang begini, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus itu rendah hati. Kerendahan hatinya itu dinyatakan dengan apa? Dengan berbagai macam. Yang pertama, ketika dia lahir sebagai manusia yang fana. Yesus yang adalah Allah, dia Allah yang berkuasa, dia maha hadir, dia memiliki segala pengetahuan, dia kekal. Tapi dia membatasi dirinya sebagai manusia yang terbatas, yang gak bisa apa-apa, yang kemana-mana harus jalan kaki, saudara. Yang harus mati di atas kayu salib, yang lahir di kandang yang hina. Ini kerendahan hati yang sangat dalam. Yang kedua, kerendahan hatinya seperti apa? Dia bukan manusia yang berjaya gitu ya. Dia bukan presiden, dia bukan raja. Tapi dia lahir sebagai seorang hamba. Kerendahan hati yang sangat dalam. Sebagai seorang hamba, dia mati pun tetap jadi hamba. Mati di kayu salib. Saudara lihat Yusuf. Yusuf itu awalnya jadi hamba. Awalnya hina. Tapi diangkat Tuhan jadi Perdana Menteri. Di akhir hidupnya. Yesus enggak. Di awal Yesus lahir dalam kehinaan. Dia mati dalam kehinaan untuk kita. Jadi kerendahan hati yang begitu dalam. Kerendahan hati yang begitu luar biasa ditunjukkan oleh Yesus, juru selamat kita. Hari ini mari kita seperti Yesus mengesampingkan segala hak dan kepentingan pribadi kita untuk memastikan kesejahteraan orang lain. Bahkan Yesus mati di atas kayu salib. Ya, salib itu pakai kata stauro. Seharusnya dalam bahasa Yunani itu di depannya itu ada partikel. Jadi seperti the gitu ya. Atau misalnya an apple dalam bahasa Inggris ya. Misalnya gitu ya, the book. Nah gitu, itu kan ada partikelnya. Nah stauro itu mestinya di depannya itu juga ada partikel. Tapi ditulis tanpa partikel. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan sifat yang memalukan dari salib. Yesus dengan rendah hati mati sebagai seorang hamba di salib yang memalukan untuk kita semua. Orang-orang yang berdosa, orang-orang yang hina, orang-orang yang menyakiti hati Tuhan. Saudara, hari ini mungkin keluarga kita juga gak baik-baik amat. Bu, gampang bu rendah hati dengan suami yang baik, yang banyak duit ya. Gampang mendahulukan anak yang nurut. Gampang saya rendah hati kepada istri yang gak bawel, gampang. Tapi Yesus minta kita rendah hati bukan kepada orang-orang yang baik saja. Tuhan mati buat kita, bukan orang-orang yang baik. Hari ini ayo kita rendah hati sama seperti Yesus. Amin. Gimana caranya? Saling mendahulukan. Mengutamakan kepentingan antar anggota keluarga yang lain. Tidak merasa diri lebih tinggi, lebih tua, lebih berpengalaman, lebih kuat. Orang tuaku sudah gak bisa apa-apa, saya lebih kuat. Melayani dengan tulus tanpa pamrih, mau belajar untuk memahami generasi yang lebih muda. Bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin ada banyak anak muda sekarang yang malas pulang ke rumah. Ayo sebagai orang yang rendah hati, kita mau belajar
untuk mengerti anak kita. Kita mau belajar untuk memahami generasi mereka, perasaan mereka, tantangan mereka, pergumulan mereka. Kita ada bagi mereka sebagai seorang sahabat. Orang tua mesti punya kerendahan hati untuk anak-anak. Yang keenam, yang muda, ayo tidak sombong dan merasa keberhasilan dan pencapaiannya. Punya kerendahan hati, saling mendahulukan orang lain. Amin. Bapak Ibu, dalam sebuah acara gitu ya, ada gathering gitu misalnya, ada gathering. Nah, MC-nya bilang begini, Bapak Ibu, hari ini saya bagikan balon ya, balon warna-warni gitu. Bapak Ibu silakan pilih warna sesukanya, lalu tulis namanya di sana. Ya, namanya Vivi ditulis di situ ya, namanya Bu Aywa ya, ditulis Bu Aywa gitu di sana ya, ditulis. Lalu sang MC-nya bilang begini, kalau sudah ditulis sekarang balonnya dilepaskan. Bapak Ibu tahu ya, ketika balon yang berisi udara itu dilepaskan, ketika kena angin maka dia akan terbang ke sana kemari. Tiba-tiba MC-nya bilang begini, kalau sekarang sudah dilepaskan, kembali cari balon bertuliskan namanya. Saudara tahu apa yang terjadi? Ruangan yang tadinya hening langsung kacau, betul? Lari ke sana, lari ke sini. Wah, anak sekolah minggu kalah, saudara ya. Cari balonnya, mana balonku tadi yang namanya Vivi tadi, warna ini merah, mana ya. Nggak peduli temen, sekut, nggak peduli orang, diinjek. Lagi merangkak diinjek, saudara, nggak peduli. Yang penting dapat balonnya. 10 menit belum berhasil. Lalu sang MC bilang begini, stop, sekarang semua diam. Bapak Ibu silakan berdiri di tempat masing-masing dan ambil balon di samping Bapak Ibu. Siapapun namanya. Dan berikan kepada pemilik nama itu. Sudah tahu? 1 menit berlalu dengan tenang. Semua orang sudah memegang balon masing-masing. Di mana ada kepentingan diri sendiri, di situ ada perselisihan, ada perpecahan. Di mana ada mengutamakan orang lain, di situ ada kesatuan dan kebersamaan. Tepuk tangan buat Allah kita. Amsal 18 ayat yang ke-12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Ingin keluarga kita dihormati? Ayo kita punya hati yang rendah. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita punya keluarga yang berpusat kepada Kristus, yaitu rela untuk berkorban. Katakan bersama dengan saya, rela berkorban. Rela berkorban. Yesus menunjukkan kerelaan untuk berkorban dengan sempurna. Tidak ada pribadi yang begitu rela berkorban selain Yesus Kristus menyerahkan nyawanya bagi kita sebagai ganti tebusan. Kita yang seharusnya disalibkan, kita yang seharusnya dihukum, kita yang seharusnya diludahi, dipukul kepalanya, diberikan mahkota duri, ditombak lambungnya, itu kita. Tapi Yesus menyerahkannya ganti kita, pengorbanan. Maka kalau kita berpusat kepada Kristus, kita harus punya keluarga yang rela berkorban. Ya, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Bapak Ibu, di sini saya berikan satu doktrin ya, sedikit ya. Ini menarik. Di ayat yang ke-6 bertuliskan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ini seharusnya ada satu kata yang hilang, satu kata yang kurang. Seharusnya di situ ada tulis yang walaupun ia ada dalam rupa Allah. Karena ada satu kata Yunani yang dipakai di situ, huparkon, yang tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Di bahasa Inggris ada, he exists in the form of God. Ia ada dalam rupa Allah. Nah, kenapa ini penting? Karena kata ia ada itu menunjukkan keilahian. Ya, makanya Bapak Ibu kalau ditanya, mana buktinya Yesus yang sudah jadi manusia, itu adalah Allah sejati. Ini buktinya. Ayat ini menggunakan kata huparkon, itu menggambarkan orang sebagaimana adanya secara hakiki, hakikat kealahannya. Dan tidak dapat berubah, itu Yesus. Jadi yang walaupun ia ada dalam rupa Allah, itu artinya kealahannya itu hakiki. Dan tidak dapat berubah. Ya, ia ada di dalam rupa. Nah saudara, kalau kita memahami rupa, itu kan seperti gambar ya, seperti duplikat, betul ya. Makanya kalau kita ngomong, anak iki loh, rupane persis bapake gitu ya. Jadi kan duplikat, betul ya. Duplikat itu berarti kan bukan asli. Kalau dalam bahasa Indonesia, hikmat bahasa Indonesia.
Tapi di dalam bahasa Yunani itu ada dua kata rupa. Yang pertama itu apa? Morfe, yang kedua itu skema. Nah, di dalam ayat ini pakai kata morfe. Morfe itu sama dengan huparkon. Jadi ditekankan keilahian Yesus. Morfe itu apa? Gambar atau bentuk hakiki. Bentuk dalam yang tidak dapat berubah. Kata lain untuk gambar adalah skema, yaitu bentuk luar yang dapat berubah seiring waktu dan keadaan. Tapi Yesus itu menggunakan huparkon dan morfe. Jadi di Filipi pasal 2 ayat yang ke-6 ini menunjukkan keilahian Yesus. Hakiki, tidak berubah. Amin. Jadi kita menyembah Allah yang sejati. Jadi Bapak Ibu nggak bingung lagi ya kalau ditanya, loh kalau Allah jadi manusia, berarti kan ini manusia sejati, Allahnya hilang. Tidak, karena Allah itu tidak berubah. Dan Yesus itu hakikatnya Allah. Tadi saudara, huparkon dan morfe. Ya. Nah, pengorbanan Yesus Kristus sebagai Allah dan manusia sejati, dia meninggalkan tahtanya tadi kerajaan surga. Kemahaannya itu disembunyikan. Jadi bukan Allahnya hilang, tapi disembunyikan, dibatasi. Allah yang seharusnya bisa hilang. Dari sini moro-moro celing di Sidoarjo gitu ya. Dibatasi. Yesus apa? Jalan kaki, saudara. Betul? Tapi Yesus juga kadang menggunakan kekuasaannya menyembuhkan orang. Kadang Yesus juga hilang. Disembunyikan. Yesus yang Allah sejati bisa nangis kayak kita. Bisa lapar seperti kita. Disembunyikan. Makanya kenosis itu adalah menambahkan daging kepada Allah yang adalah roh. Nah, itu kenosis. Jadi inkarnasi itu bukan hilang kealahannya, jadi manusia aja tanpa kealahan, kosong. Nah, kalau kita bilang mengosongkan diri, itu kan seperti air dalam gelas dihilangkan, kosong, betul? Nah, Allah itu masa gitu? Allah mengosongkan diri, berarti kealahannya hilang, kosong. Nggak gitu, saudara. Tapi kealahannya itu tetap. Dia menambahkan daging, menambahkan manusia kepada pribadinya yang adalah roh. Nah, itu inkarnasi. Dia berkorban, saudara, membatasi dirinya. Menjadi hamba yang melayani, mati di atas kayu salib. Jadi korban tebusan, korban pengganti bagi manusia. Manusia yang gimana, Bu? Manusia yang baik ditebus Tuhan. Hamba-hambanya ditebus Tuhan. Pengikut-pengikutnya ditebus Tuhan. Murid-muridnya ditebus Tuhan. Tapi musuh-musuhnya juga ditebus oleh Tuhan. Orang-orang yang menyalibkan dia itu juga ditebus oleh Tuhan. Penyamun yang berdiri di samping kanan kirinya itu juga ditebus oleh Tuhan. Orang-orang yang bilang salibkan dia, itu mereka juga ditebus oleh Tuhan, saudara. Jadi pengorbanan Yesus lagi-lagi bukan hanya kepada keluarga yang baik. Bukan hanya kepada anak yang baik, istri yang baik, mertua yang pengertian. Menantu yang kasih mamanya setiap hari, enggak. Pengorbanan itu kita lakukan untuk seluruh anggota keluarga kita. Amin. Gimana caranya? Nah ini saudara. Adakah Bapak Ibu kita mau hidup untuk keluarga kita? Bukan sekedar mati buat keluarga. Mati itu gampang dipenggal mate saudara ya. Sudah goodbye ketemu di surga yang mulia. Tapi hidup untuk keluarga kita mau enggak? Gimana hidup untuk keluarga? Hidup yang baik, makan yang baik. Tidak hidup sembarangan, tidak makan sembarangan. Contoh, Bapak Ibu yang punya kolesterol, Bapak Ibu yang punya darah tinggi, yang punya asam urat, yang punya gula. Makannya jangan sembarangan. Loh gak bisa Bu, saya ini sukaan gula. Kalau enggak makan gula enggak bisa. Saudara, berkorban. Kenapa? Supaya bisa barengi anak-anak saudara ini loh. Amin. Supaya bisa melayani anggota keluarga saudara ini loh. Umurnya panjang. Hidup enggak sembarangan. Makan enggak sembarangan. Korban. Saya kalau enggak makan santan gak iso. Kudu muko lek makan santan ya. Makan sing bening-bening gitu ndak bisa Bu. Lek makan ndak ada gorengannya gitu ndak bisa saya. Kudu ono gorengannya gitu ya. Kudu ono kerupuke gitu saudara ya. Loh,
Berkorban, saudara. Supaya kita bisa hidup lebih lama dengan keluarga kita. Korban. Berkorban apa lagi? Kita tahu harus mewariskan iman kepada anggota keluarga. Anak-anak, cucu-cucu kita. Loh kita berdoa males saudara ya. Ngantuk bu sudah malam gitu ya. Tapi ingat harus wariskan iman kepada anak-anak. Doa saudara. Ajak anak-anak doa korban. Capek pulang kerja. Capek habis ngurus rumah tangga capek. Bersama-sama anak doa, ngajari anak doa, wariskan iman, berkorban. Korban apa lagi saudara? Berkorban dalam pekerjaan agar memberikan yang terbaik buat keluarga. Bapak-bapak itu berkorban, ibu-ibu kita mesti sadar. Bapak-bapak itu berkorban dari pagi sampai malam kerja. Ada tantangan yang diterima, yang dihadapi, tidak gampang, korban. Ibu-ibu juga korban di rumah, mengurus rumah tangga, mengurus anak-anak, memikirkan masa depan keluarga. Tidak gampang, berkorban. Berkorban waktu dan tenaga, sekalipun lelah, memberikan waktu yang baik untuk keluarga. Capek, pingin tidur, habis kerja gitu ya, habis ngurus rumah, habis bepergian, saudara capek. Tapi anak bilang apa Pak? Aku pengen nang PCM Pak, lihat Disney gitu ya. Mau enggak saudara? Wis lah, besok ay, saudara. Korban, capek, tapi harus ada waktu buat keluarga. Berkorban. Nanti anak kita itu tiba-tiba sudah besar, kita sudah nggak bisa peluk mereka. Cucu kita tiba-tiba sudah besar, kita sudah nggak bisa peluk mereka. Selagi ada waktu, ada kesempatan bersama dengan mereka, ayo berkorban. Berkorban dalam hidup kita. Anak berkorban untuk memahami dan membanggakan orang tua. Sudah besar, sudah punya teman yang banyak, sudah punya relasi yang banyak, punya pacar. Malam minggu mau pergi sama pacarnya, mau pergi sama teman-temannya. Tapi mamanya sendirian di rumah, mereka juga pengen pergi. Anak-anak gimana? Korban, terus aku tak nemeni mamaku. Atau apa, ajak mama. Kita yang sudah berumah tangga, orang tua kita mungkin sekarang sendirian, kesepian. Korban, pengen pergi sama anak-anak juga. Tapi ingat orang tua, saudara. Ajak pergi. Korban. Kita hidup dalam keluarga, enggak bisa kalau enggak berkorban. Mau enggak hari ini kita hidup untuk keluarga kita. Bukan sekedar mati buat keluarga, hidup untuk keluarga. Olahraga, capek gitu ya, malas olahraga. Tapi ingat harus panjang umur ini ngoncoi anak-anak ya. Ngoncoi cucu, jadi berkat buat mereka. Olahraga, saudara. Amin. Tepuk tangan buat Allah kita ya. Nah, yang kedua, adakah kita juga mau mati? Tadi mau hidup, yang kedua ada nggak kita mau mati buat keluarga kita? Seperti Yesus, pengorbanan tertinggi adalah pengorbanan nyawa untuk orang-orang yang dikasihinya. Bapak Ibu mau mati buat keluarga kita? Amin. Jangan dijawab dulu ya. Ibu-ibu coba, ibu-ibu kalau malam-malam misalnya, jam 11 malam, bapak-bapaknya pulang, suaminya pulang. Ma, luwe aku mah. Tolong gawekno sego goreng apa gitu ya. Atau tolong gawekno kopi apa. Ibu-ibu bilang apa ayo? Betul toh? Dua kaki toh? Lu dua kaki toh? Gawe dhewe. Aku wis ngantuk. Ayo betul enggak? Bapak-bapak ini yang tertawanya paling keras ini, ya itu saya Bu gitu ya. Terus misalnya ibu-ibunya juga gitu. Pak, aku tuh pengen beli ini loh Pak, di sana jauh, aku anterno po. Bapak bilang apa yo? Males budal dewe numpak Grab ya, betul ya. Anak-anak gimana? Mamanya pengen beli Shopee misalnya. Nih tolong ono, po nih mama ini pengen beli ini di Shopee, ini ndak bisa check out, ndak ngerti caranya check out ini ya. Tolong ono po. Nah, anak-anak gimana? Halama gitu wae kok ndak isa toh Ma. Wes beli aja nanti tak beli Noel aku pergi gitu ya. Atau ini minta tolong Titi aja gitu Saudara. Ayo Bapak Ibu, mungkin enggak kita mau mati untuk keluarga kita. Tapi untuk hal-hal yang kecil saja kita susah untuk berkorban. Hari ini daripada kita berpikir untuk mati buat keluarga yang sangat besar. Ayo kita berkorban dari hal-hal yang paling kecil, hal-hal yang sederhana di keluarga kita, menyenangkan keluarga kita, amin. Tepuk tangan buat Allah kita, haleluya. Nggak gampang ya, mungkin ya tadi sudah malam ngantuk gitu, nggak gampang, capek, pengen tidur.
beban pergumulan banyak, bapak-bapak punya masalah di pekerjaan, tapi harus dengarkan istri yang cerita, enggak gampang. Mungkin kita juga ngomong, Bu, bojoku itu waduh, ket mbien ya modelane ya wis kayak gitu ya. Masalah ya wis kayak gitu, salah ya panggah kayak gitu, Saudara. Enggak gampang. Kita menerima, kita mengasihi, kita mengampuni orang yang sama, dengan model yang sama, bertahun-tahun. Enggak gampang. Tapi Tuhan yang memberikan teladan kepada kita. Tuhan yang memampukan dan menguatkan kita. Amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita. Nah, saya tutup dengan ini ya. Waktunya sudah hampir habis Bapak Ibu. Bapak Ibu, dalam kesatuan keluarga, Tuhan itu menjanjikan berkat. Jadi jangan pikir kalau Tuhan minta kita bersatu, Tuhan itu diem aja, enggak. Ada berkat yang diberikan. Yang pertama, penggenapan rencana Tuhan. Ketika Tuhan bilang kok keluarga yang bersatu, di saat yang sama keluarga kita itu dipakai oleh Tuhan. Jadi kesaksian bagi orang-orang luar yang belum kenal Kristus. Jadi orang luar boleh lihat apa? Ada Kristus dalam keluarga kita, yang pertama. Yang kedua, ada kemampuan untuk mengerjakan hal-hal yang besar. Dalam perjanjian lama, itu banyak sekali keluarga-keluarga yang hancur ya. Contoh, keluarganya Yusuf ya, antar saudara saling perang, Saudara. Lalu ada keluarga ada banyak lah, ada keluarga yang hancur. Coba saya lihat contohnya Saudara ya. Kok lupa saya. Keluarganya Kain dan Habel saling membunuh ya. Tapi ada keluarga-keluarga yang bersatu. Contohnya keluarga siapa? Keluarganya Musa. Pada waktu bayi dia dihanyutkan di sungai, Koko sama cecenya mengantar dia sampai diambil oleh putri Fir'aun, betul ya. Lalu ada keluarganya Nuh yang sepakat bersama-sama membangun bahtera yang tidak masuk akal, mereka sepakat. Dan Tuhan membuktikan melalui dua keluarga ini, keluarga yang sepakat, keluarga yang bersatu, Tuhan mengerjakan hal-hal yang besar. Hari ini kalau keluarga kita bersatu, Tuhan juga kerjakan hal-hal yang besar. Mazmur 133 bilang apa? Berkat itu datang kemana Saudara? Ke keluarga yang rukun. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat ini loh. Berkat-berkat Tuhan ini loh. Kalau kita sepakat, Tuhan bilang apa? 1-2 orang sepakat atas namaku. Permintaan mereka, permohonan mereka dikabulkan oleh Tuhan. Amin. Ayo kita jadi keluarga yang bersatu. Bapak Ibu, coba Bapak Ibu lihat ya, ini ada gambar orkestra. Bapak Ibu coba bayangkan kalau misalnya masing-masing dari pemain orkestra ini memainkan sak karepe dewe, sak maunya sendiri. Yang main biola ya pingin sak karepe dia, main lagu apa sak karepe dia, main kunci apa sak karepe dia. Yang piano juga gitu, main apa sak karepe dia, enggak mau dengar yang lain. Yang main lainnya juga begitu. Bapak Ibu bisa bayangkan apa yang akan terjadi dengan pentas orkestra ini? Kacau, hancur. Makanya harus ada satu pemimpin di depan yang memimpin semua anggota untuk mengikuti aturannya dia. Siapa yang main sekarang nadanya seperti apa, decrescendo, crescendo dan lain sebagainya Saudara ya. Supaya ini semua bisa didengarkan dengan indah. Penampilannya bisa dilihat dengan baik, adanya harmonisasi yang indah. Nah keluarga kita juga begitu. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan WL Singer. Masing-masing anggota keluarga, kita tidak bisa dipimpin oleh keinginan kita masing-masing. Karepe papa, pokoknya karepe mama, pokoknya karepe anak paling tua. Tidak bisa Saudara. Masing-masing anggota keluarga itu harus dipimpin oleh satu pemimpin yang sama. Namanya Yesus Tuhan. Sudah nggak ada lagi keluarga yang dipimpin oleh apa? Pokoknya karepe papa, gak karepe papa enggak bisa. Harus nurut sama papa, enggak bisa. Tapi masing-masing anggota keluarga harus nurut sama satu pemimpin yang sama, konduktor kita. Namanya Yesus Kristus. Keluarga kita berpusat, keluarga kita berfokus, keluarga kita dipimpin dan didasari oleh kasih Allah kepada kita. Hari ini kita sebagai orang-orang dalam keluarga, anggota keluarga, punya kerendahan hati, punya kerelaan untuk berkorban. Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri. Biarlah kasih Allah yang selalu memenuhi hati kita, memampukan kita dalam segala musim kehidupan keluarga kita, dalam setiap pergumulan yang kita hadapi, dengan segala sifat dan karakter yang bermacam-macam. Tuhan memampukan untuk kita mengokohkan, menjadikan utuh, menjadikan satu keluarga kita.
agar rencana Tuhan itu betul-betul digenapi dalam keluarga kita melalui pribadi kita yang ada dalam keluarga.